Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab, tsumma qala lahu kun fayakun. Subhanallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin berkat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Memohon kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lakukan benar-benar bernilai ibadah, dan kita bermohon betul kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih pada hari ini yang memuliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Imran ayat 49. Temanya yang pas, kebenaran pencipta Isa dan Adam, menyadarkan akal dan iman. Jadi Bapak Ibu, di Al-Imran 59 ini Allah menyampaikan kepada manusia bahwa penciptaan Isa dan hampir sama dengan penciptaan Adam. Karena ketika Isa menyatakan diri sebagai nabi, tapi kaumnya justru menjadikan Isa sebagai Tuhan, anak Tuhan. Inilah kenikmatan ini, dan inilah yang menguatkan tauhidnya kita sebagai orang Islam. Di kitab kita jelas-jelas disebutkan tentang Isa. Inna masalah Isa, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa inda Allah, di sisi Allah, ada bagi Allah, kama sali Adam, sama seperti penciptaan Adam. Jadi Isa hadir di muka bumi tanpa ayah, sementara Adam lahir tanpa ayah dan ibu. Khalaqahu, ya, sambungan ayat ini, khalaqahu, Allah itu menciptakan, dia menciptakannya min turab, dari tanah. Jadi Isa juga diciptakan dari tanah. Semua Allah, kemudian dia berkata, lahu, kepadanya, kun fayakun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maka di sini penegasan betul bahwa Nabi Isa itu sama dengan kita semua, sama dengan Nabi Adam, sama dengan kita semua, sama dari tanah. Cuma prosesnya, kalau kita adalah ibu dan bapak kita, kalau Nabi Adam tanpa ibu dan bapak, dan Nabi Isa tanpa bapak. Karena kalau bisa, kalau Allah mengatakan kun fayakun, bagi Allah itu ada yang melalui sunatullah, ada berproses, ada yang butuh Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Kalau dulu pernah kita lihat surat itu awalnya gitu. Tapi kalau Allah pun fayakun, benar-benar jadinya. Seperti Ismail, benar-benar Ismail di depan Ibrahim, benar-benar Ismail yang mau disembelih. Jadi ketika Allah berkehendak pun fayakun, Ismail berubah menjadi diganti, bukan berubah, diganti dengan domba yang besar yang disembelih. Ismail ada di samping Ibrahim ketika itu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari Al-Imran 59? Karena itulah kajian kita subuh ini tentang hikmah dan pelajaran. Yang pertama, Allah Maha Kuasa menciptakan tanpa sebab-sebab biasa, seperti kelahiran tanpa ayah.
Lahirnya Nabi Isa tanpa ayah bukan alasan menjadikan Isa sebagai anak Tuhan. Ini penting Bapak Ibu, karena ada juga mulai sekarang ini ketika ada seseorang, bahkan dulu pernah kita lihat 5 tahun, 6 tahun yang lalu, itu seorang anak bocah yang dia bisa menyembuhkan orang lain. Orang percaya semuanya Bapak Ibu. Apapun yang dikatakan bocah itu mereka ikuti. Bahkan bocah itu menyembuhkan di waktu sholat pun mereka korbankan waktu sholatnya. Maka ketika orang benar-benar beriman, ketika ada namanya kurang hebat, orang soleh, tapi perlakuannya tidak mencerminkan aturan Allah, pasti dia bohong. Ketika dia orang soleh, kemudian dia ketika suami istri berobat ke tempat dia orang soleh, kemudian dikatakan kepada istrinya masuk suami di luar saja, karena dia orang soleh, kita biarkan. Sudah pasti tidak orang soleh Bapak Ibu. Karena orang soleh pasti dia yang mengamalkan aturan Allah. Allah mengatakan jangan dekati zina. Allah mengatakan tidak boleh berbuat kecuali haram. Kita tahu turunnya. Ketika kita berobat, kita lihat orang yang soleh, yang punya panjang, soleh gadang, soleh untuk rahasia. Yang berhasil sebagai skincare itu yang berwujudnya. Awak sampai di kala yang kuat pada skincare. Allah hati-hatilah orang-orang masuk ke dalam waktu berluar. Hanya kejadian seperti itu Bapak Ibu. Mengerikan, makanya Allah ingatkan kita. Itu Allah berikan orang itu kelebihan. Kalau Nabi yang menyembunyikan, tapi mereka tidak mengambil keuntungan dari kelebihannya. Kelebihan Nabi Muhammad tidak ada keuntungan. Nabi Muhammad kata siapa Allah zakat kepada fakir miskin, bukan sembah dia, bukan zakat kepada dia yang tidak. Nah, itulah bedanya Bapak Ibu. Orang-orang soleh-soleh dalam tanda kutip orang soleh-soleh sekarang ini, dia mengambil keuntungan ketika orang punya, karena dia jadi pengaruh kepada orang itu. Ya Allah Maha Kuasa Bapak Ibu, ketika ada orang hebat dari Allah izin dia hebat, tapi apakah dia boleh? Akan belum itu. Kalau dia ikut aturan Allah, boleh dia. Saya mau itu ketika terima dengan dia lagi nanti nanti ya Pak, beliau mau dulu itu, beliau insya boleh itu. Kemudian yang kedua, keimanan harus berlandasan akal dan wakil. Hari ini penting Bapak Ibu, karena sekarang ini ketika banyak misionaris yang meyakinkan orang-orang Islam bahwa Isa itu benar-benar anak Tuhan. Maka ayat inilah yang menyebabkan kita yakin tidak-tidaknya bahwa Isa itu benar-benar manusia seperti kita, cuma proses lahirnya yang berbeda. Kenapa yang berbeda? Allah membagi konsep kun fayakun di situ. Kemudian yang berikutnya hikmah yang kita ambil, kisah Nabi Adam adalah dalil kuat untuk menjelaskan keunikan Isa. Kalau misalnya orang Kristen menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, jadi pantas lagi Nabi Adam sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu. Kenapa Nabi Isa yang ada ibunya, bapaknya tidak ada dijadikan anak Tuhan? Ini menguatkan sekali akidah kita Bapak Ibu. Jangan ada pula ada terkenal untuk pengaruh. Karena banyak itu orang-orang keturunan kita yang kurang akidahnya karena dalam pemahaman yang kurang, sehingga dia mudah didoktrin oleh calon-calon suaminya yang tidak beragama Islam, mudah bagi dia untuk pindah agama. Jadi Bapak Ibu, ketika ada orang mengatakan Isa sebagai anak Tuhan karena tidak punya bapak, lebih pantas lagi Adam sebagai anak Tuhan karena tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan hikmah ini betul-betul dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Apa kita amalkan? Kita tetap teguh dengan agama tahun ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.